Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran hamdan lillah, amma ba'du. Apa kabar pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, ketemu lagi dengan saya Nurul Bahrul Ulum dalam program Mubadalah TV yaitu This is Gender. Apa itu This is Gender? Check it out. Media Mubadalah mempersembahkan sebuah talk show untuk menelusuri jejak pemikiran dan gerakan para tokoh feminis Muslim, Indonesia, dan luar negeri. Dengan menggali pergulatan gender, menemukan benang merah antara perjuangan para tokoh feminis Muslim dengan konsep Mubadalah, menguatkan pengetahuan akan pentingnya sejarah perjalanan para tokoh feminis Muslim bagi generasi mendatang. Bersama host Mubadalah TV, Nurul Bahrul Ulum, dalam program Talk Show This is Gender yang akan disiarkan langsung di YouTube Mubadalah TV. Saksikan segera. Pemirsa Mubadalah TV dan juga sahabat Salingers dimanapun Anda berada, seperti biasanya dalam Talk Show This is Gender, saya selalu menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa, para tokoh feminis Muslim di Indonesia maupun luar negeri. Nah, kali ini di episode keempat This is Gender, saya menghadirkan seorang tokoh feminis yang luar biasa. Beliau tidak hanya memperjuangkan hak-hak perempuan, tetapi beliau adalah pejuang perdamaian yang memperjuangkan hak-hak kemanusiaan secara keseluruhan. Gerakannya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Ibu Ruby Khalifah. Ya, Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah hadir di program Mubadalah TV Talk Show This is Gender. Sangat beruntung sekali nih di tengah jadwal yang padat ya, bisa menghadirkan Ibu. Udah kemana aja nih Bu? Nih. Sudah mengelana kemana-mana, tapi dalam bentuk virtual, di belahan dunia yang berbeda. Tapi tetap dalam bentuk virtual karena memang nggak mungkin kita melakukan perjalanan apalagi jauh ya, lebih dari 2 jam, sangat berbahaya. Betul sekali, wah kita harus sama-sama menjaga ya Bu ya. Betul, ini saatnya kita menjaga kesehatan, fokus kesehatan sekarang nih. Betul sekali. Baik pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers, saya ingin memperkenalkan seorang Ibu Ruby Khalifah yang luar biasa ini. Tentunya tidak hanya dengan saya langsung, tapi kita akan menyaksikan bersama cuplikan video profile Ibu Ruby Khalifah berikut ini. This is Gender menghadirkan seorang perempuan aktivis perdamaian, Dwi Rubianti Khalifah. Perempuan yang terlahir di Banyuwangi pada 4 April 1975 ini merupakan Master of Art di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Baihidol University Taiwan dan Fakultas Sastra Universitas Negeri Jember. Ia merupakan seorang penulis, pelajar, trainer, fasilitator, konsultan di tingkat nasional, dan bahkan internasional. Ruby sangat aktif dalam melakukan kerjasama dengan multisektor dalam penguatan kapasitas di kalangan perempuan, khususnya dalam melakukan pencegahan ekstremisme tanpa memandang agama, etnis, dan bahkan kelas sosial. Sehingga mereka dapat memainkan peran penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan. Saat ini, ia menjabat sebagai Director Asian Muslim Action Network Indonesia. Ia berperan untuk memperluas inisiatif perdamaian dan pencegahan ekstremisme pada seluruh generasi bangsa, terutama untuk membawa kepemimpinan perempuan ke dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan perdamaian, memfasilitasi antar dan intraagama, serta memperkuat kolaborasi lintas komunitas Muslim di Asia. Ruby juga menulis buku dan publikasi, di antaranya The Hidden Pearls,
heroic stories of women peace builders. Injustice, gap, and inequality. Long road to post-25 and sustainable development. The future of Asian feminisms, confronting fundamentalism, conflict, and neoliberalism. Contesting discourses on sexuality and sexual subjectivities among single Muslim women in pesantren. Atas kerja-kerja sosialnya yang meraih banyak penghargaan. Di antaranya, Peace Award 2016, 100 Women of South Magazine 2015, one of the BBC's 100 Women 2014, award for the most influential women BBC's version, Asian Development Fellow 2014 TAF. Yuk ikuti Ruby di media sosial berikut ini. Bersama Mubadalah ID, inspirasi, keadilan, relasi. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih. Karyanya banyak sekali, penghargaannya banyak sekali, dan saya yakin pasti gerakannya juga banyak sekali. Karena itu, para pemirsa, saya ingin mengajak Anda semua untuk menelusuri jejak, gagasan, dan juga gerakannya seorang Ibu Ruby Khalifah kali ini. Ibu, kita ngobrol santai aja. Ya. Apa sih yang sebetulnya memotivasi Ibu untuk konsisten sampai hari ini berjuang di gerakan kemanusiaan, terutama di isu-isu perdamaian? Ada nggak sih pengalaman khusus yang Ibu sebagai seorang perempuan itu yang dirasa ada ketidakadilan gitu? Itu udah pasti ya. Saya lahir dari sebuah keluarga yang ya biasa gitu ya. Ibu saya struggle meyakinkan keluarganya untuk bisa sekolah, tapi akhirnya juga nggak bisa melanjutin di tingkat SMA karena orang tuanya memprioritaskan kakaknya yang laki-laki. Lalu lingkungan saya yang masih sangat merasa bahwa pendidikan buat anak perempuan itu nggak penting. Itu orangnya orang-orang kaya, tapi juga nggak punya interest untuk menyekolahkan anaknya yang lebih berpendidikan tinggi gitu ya. Terus kemudian di lingkungan saya juga model-model lingkungan yang kayak kawin anak juga banyak terjadi. Lalu kemudian rata-rata istri itu di rumah gitu ya, mereka fokus pekerjaan di dalam rumah, dan ya dari kecil saya udah biasa tuh dengerin kalau suaminya selingkuh, kemudian KDRT gitu-gitu menjadi hal yang setiap hari ya, jadi perbincangan ibu-ibu di warung, gosip dan sebagainya. Mau nggak mau saya merekam itu, sehingga menjadi pertanyaan saya bahwa perempuan tuh kayak gitu ya, bisa nggak ya beda gitu, kira-kira itu yang menjadi ini. Bullying menjadi hal yang biasa dalam hidup saya waktu kecil, karena postur saya kecil, hitam, terus sering dibully gitu ya, dan di sekolah juga seperti itu. Maka dari itu saya selalu mencari sesuatu, mensecurekan diri saya sendiri dengan rajin berkarya dan berusaha untuk mengikuti proses dengan baik, sehingga saya tidak, alhamdulillah bukan kategori anak yang ketinggalan di kelas gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi experiencing semua itu membuat saya kemudian yakin bahwa kayaknya aku harus beda deh. Karena banyak banget teman-teman kecilku akhirnya memang harus dipaksa menikah di usia sangat muda, dan saya berontak kepada orang tua bahwa saya pengen sekolah. Saya pengen mengenyam pendidikan lebih tinggi, dan menurut saya itu jalan saya memperbaiki kondisi keluarga dan juga memberikan inspirasi ya di lingkungan saya gitu ya. Dan alhamdulillah sih ketika ibu saya mengizinkan dan bapak saya mengizinkan saya sekolah di perguruan tinggi, dan kebetulan diterima perguruan tinggi negeri. Sejak itu banyak tetangga saya yang tertarik ya mengkonsultasikan gitu ya, bahwa apakah memang sekolah itu butuh
uang banyak gitu, apakah memang ini dan sebagainya. Tapi ibu saya khususnya selalu meyakinkan bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Untuk keperluan pendidikan Tuhan akan selalu memudahkan jalan kita, dan anak perempuan punya hak untuk bersekolah juga gitu ya, nggak kalah dengan anak laki-laki. Itu yang bergejolak di dalam kehidupan saya. Menarik sekali ya. Artinya Ibu sudah keluar dari konstruksi sosial yang mendiskriminasi perempuan, adanya melanggengkan kawin anak, perempuan tidak diberikan akses terhadap pendidikan sebagaimana laki-laki, stereotyping, bullying, itu dirasakan semua. Nah, sebetulnya itu keren sekali tadi, Ibu sudah keluar kayak mendobrak tabu, mendobrak tradisi, mendobrak melawan itu semua. Kemudian kapan mulai menyadari bahwa itu adalah ketidakadilan, misalnya? Oh iya. Kapan sih mulai menyadari ternyata ini ketidakadilan? Oh ini ternyata Oke, tentu itu ketika saya udah kuliah ya di Universitas Jember ya. Setelah keluar dari kampung dan berkomitmen kepada orang tua bahwa saya pengen sekolah bener dan pengen membanggakan orang tua. Di sana sebenarnya persentuhan saya dengan keadilan gender, ketidakadilan gender, kesetaraan gender itu di organisasi PMII tentu yang membesarkan. Alumni PMII ya? Iya, betul. Kebetulan kos saya itu pas sampingnya rayon PMI Sastra. Jadi, ada yang menggelitik di saya karena sering ngumpul-ngumpul kan ya, diskusi tentang buku, terus kemudian tafsir gitu-gitu yang membuat saya kayaknya asik nih organisasi. Lalu saya memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya dan berproses di dalamnya, dan itu hal yang menurut saya yang saya cari ya. Karena bukan saja pemahaman tentang bagaimana kesetaraan laki-laki dan perempuan, tapi yang paling penting adalah exercising leadership. Perempuan saya itu ada ruangnya gitu ya. Dan proses yang dibangun oleh lingkungan di kampus maupun di luar kampus, menurut saya itu luar biasa membentuk kepribadian baru saya. Yang dulunya ngomong di depan publik itu udah keder gitu ya. Terus kayaknya nggak mungkin, saya tuh bener-bener kalau menghadapi di publik itu udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ini bener-bener sebuah proses yang terapi yang luar biasa di PMI itu, dan kemudian saya menjadi biasa. Terutama apalagi ketika saya menjadi ketua senat pertama ya, yang perempuan di Fakultas Sastra. Itu perdebatan tentang nggak usah memilih ketua senat yang perempuan gitu-gitu itu terjadi gitu. Kupikir di universitas nggak ada perdebatan kayak gitu, ternyata itu kencang banget dan tantangannya memang luar biasa berat. Itu yang menurut saya leadership yang sesungguhnya aku di challenge ya dibandingkan di internal PMII, karena ini yang saya hadapi adalah organisasi-organisasi di kampus, intrakampus plus ekstra kampus yang itu mereka bervariasi, punya latar belakang beda, pendekatannya beda, interest politiknya juga beda. Nah, disitulah saya merasa semakin luas gitu ya mengembangkan leadership saya bersama dengan tentu kawan-kawan saya yang berbeda latar belakang, karena saya terkenal dulu itu agak beda. Saya lebih suka merangkul banyak orang dan memanage konflik daripada sapu bersih. Saya paling nggak suka tuh sapu bersih, itu saya menentang. Jadi saya rangkul lalu memanage bagaimana kita bisa jalan bareng. Dan itu Ibu mulai sejak menjadi ketua senat itu. Ya. Karena menemukan beragam kan, kalau di PMI hanya satu organ ekstra kampus saja. Ketika jadi ketua senat kan harus memanage dari beragam organisasi ekstra kampus dan intra ya. Betul, apalagi momentumnya pas banget tahun 97 ke 98 itu kan momentum politiknya kan luar biasa ya, karena Jakarta bergejolak, kemudian di daerah-daerah yang lainnya, dan Jember juga salah satu yang diharapkan aktif untuk menyuarakan
reformasi gitu saat itu. Jadi monumental banget, dan aku mendapatkan banyak sekali speedy dalam proses karena ada momen nasional yang mendorong leadership saya diperhitungkan, dan sebagai perwakilan perempuan ya dalam konteks ini sangat berkesan, dan menurut saya sampai sekarang saya tidak bisa lupa proses itu. Itu tahun 1997 ya? Iya. Soalnya Ibu kalau nggak salah 99 lulus S1. Iya, betul. Ya, lulus S1 itu betul. Setahun sebelum Kopri dibubarin di Medan ya. Saya orang yang nggak setuju. Saya orang yang sangat tidak setuju pembubaran institusi perempuan. Bagi saya itu pengerdilan, ya. Institusi perempuan dalam bentuk apapun, menurut saya harus didukung. Karena itu bentuk affirmative action. Betul. Karena nggak semua perempuan seperti saya misalnya ya, tapi perempuan banyak butuh affirmative action sebelum mereka melangkah di ranah atau medan yang lebih kompleks lagi. Nah, tanpa affirmative action, saya nggak yakin star perempuan dan laki-laki itu bisa sama gitu. Betul sekali. Ibu, ngomong-ngomong nih, pertama kali belajar gender secara teoritis nih. Kan Ibu bisa sampai sekarang ini kan pasti punya perspektif yang tertata sejak awal gitu. Pasti baca buku, pelatihan, atau ikut diskusi. Apa momentum pertama kali yang Ibu alami ketika nemu gender secara konseptual? Kalau saya awal justru ngedengerin ini seminar tentang feminisme. Di mana itu? Di Fakultas Sastra. Jadi Fakultas Sastra itu mereka itu kan dinamika wacana sosialnya tinggi ya. Dan ada banyak model seminar-seminar. Nah, salah satunya itu seminar terkait dengan feminisme. Yang waktu itu saya ikutin, dan saya nggak tahu, merasa bahwa itu relate dan aku banget gitu. Jadi dapat kliknya itu di situ, meskipun bagaimana memahami tentang feminismenya itu setelah itu ya aku baru belajar serius gitu. Tapi ketika narasumber yang waktu itu Mbak Budi Sutami dari Mbak Budis Utami yang sekarang di Kapal Perempuan, itu menurut aku pertama kali saya mendengarkan, oh keren sekali, dan saya tertarik kemudian mempelajari. Lalu saya kursus kalau nggak salah kursus di Jogja ya. Pak tahun berapa? Kursus tentang apa? Tentang gender ini. Dan kemudian di kursus itu kayaknya diperkenalkan ya tulisannya Dr. Mansur Fakih, almarhum, tentang analisis gender dan transformasi sosial. Ya. Nah itu kayaknya itu buku yang apa ya, kayak zaman dulu itu kayak wajib gitu loh dibaca gitu ya. Dan apalagi yang nulis cowok gitu kan, jadi menarik, dan hubungannya antara gender dan transformasi sosial, karena orang kan sering kayak mengkotak-kotakan ya antara gerakan gender dengan gerakan kesetaraan gender dengan gerakan di transformasi sosial. Padahal kalau kita ngomongin tentang kesetaraan gender, kita dalam rangka transforming gitu ya masyarakat kita. Itu yang aku rasa pengaruh banget. Yang kedua tuh lebih dahsyat lagi ketika ikut training feminisme yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, dan di sana membedah tulisannya Saskia Wiringa terkait dengan penghancuran gerakan perempuan. Itu dah. Gue nggak bisa tidur. Tahun berapa itu? Itu aku lupa. Pokoknya sekitar 99 atau akhir 98 itu ya. Itu nggak bisa tidur ya. Bener, itu nggak bisa tidur. Jadi bener-bener aku itu kayak ngedapetin sesuatu yang enlightenment gitu, yang membuat nggak bisa tidur, terus penasaran gitu, terus pengen diskusi terus gitu dengan almarhum Mbak Yanti Mukhtar ya, yang waktu itu trainernya, dan kita memang disuruh baca gitu, dan kebetulan ada sesi memotret gerakan feminisme dunia kan, jadi gelombang pertama, kedua, ketiga kayak gitu, dan itu disimulasikan dalam bentuk bermain aktor gitu. Jadi menarik banget, dan buku Saskia itu menurut saya membuat
saya sendiri jadi kayak bangun dari tidur gitu ya. Banyak konstruksi tentang gerakan perempuan yang miring dan banyak menimbulkan kayak kegalauan ya di anak muda ya zaman dulu ya, apakah aku lanjut apa enggak gitu-gitulah. Nah ternyata tulisan Saskia dan temuan-temuan saat itu membuat saya dan beberapa kawan tuh ngerasa wah kita ini terlalu banyak dicekokin media-media yang nggak jelas ya, apalagi Orde Baru sebegitunya melakukan propaganda terhadap kelompok ini gitu. Jadi benar-benar itu istilah turning point yang luar biasa aku nikmati sampai sekarang. Menyadari ya, kayak relate antara apa yang dialami dari mulai masa kecil terus ketemu sama teori gitu. Apalagi kan aku tipe pemberontak ya, maksudnya dari kecil udah nggak terima gitu, aku nggak mau kayak gini, aku pengen sesuatu yang beda, aku nggak mau jadi perempuan yang kayak di kampung aku pengen beda gitu. Itu kuat banget, apalagi ibu saya selalu doktrin setiap hari kan, perempuan harus mandiri secara ekonomi, jangan tergantung sama suami gitu. Itu setiap hari itu ibu saya selalu ngomong kayak gitu. Coba bayangin. Keren banget loh, itu masa itu kan kalau saya dengernya kata-kata itu dari Ibu Mas Riah Amfah ya. Ternyata ibunya Ibu Ruby sudah lebih dulu ya. Nggak lulus SMP. Gak lulus SMP sudah keren sekali soal kemandirian perempuan ya. Jadi dorongan di keluarga ya juga pembentukan di konstruksi di kampus dan juga dorongan diri sendiri yang kuat banget gitu. Penting gak sih menurut Ibu dari pengalaman Ibu nih buat anak-anak muda punya perspektif gender? Banget ya. Kalau aku bisa analogikan tuh kayak gini. Kamu bisa ngomongin hal yang besar gitu ya. Tapi hanya dengan perspektif gender kamu bisa dengan detail bicara tentang hidden agenda gitu ya, atau hidden construction-nya patriarki, dan itu hanya dengan perspektif gender. Jadi dia bisa ngomongin hal yang gede ya, geopolitik yang gede di atas gitu ya, sampai di tempat tidur. Coba. Itu dahsyatnya perspektif gender itu kayak misalnya kalau teman-teman belajar tentang feminis Marxis misalnya, teman-teman akan ngomongin tentang hubungan kapitalis dengan buruh misalnya, ada majikan ya, tapi teman-teman hanya berhenti di situ. Tapi teman-teman dengan perspektif gender, teman-teman akan melihat betapa relasi antara buruh perempuan dan laki-laki itu berbeda. Masuk lagi ke dalam rumah, relasi antara buruh sama-sama buruh, tetapi ketika udah di dalam rumah suami istri dia bisa berbeda gitu ya. Nah itu hanya bisa dipotret dari kacamata gender. Yang kedua aku melihat dahsyatnya perspektif gender itu adalah kita bisa membangun empati yang lainnya. Jadi empati kita itu berlapis. Ya ngomongin tentang konstruksi laki-laki dan perempuan, iya, tapi ada loh ketidaksetaraan di bentuk relasi yang berbeda-beda gitu ya. Bisa relasi antara minoritas dan mayoritas misalnya, bisa relasi antara orang yang beda agama maupun budaya, atau relasi di antara orientasi seksual yang berbeda atau gender expression yang berbeda yang kita kenal di kita sebagai kayak transgender, waria dan sebagainya. Nah, semua itu tuh hanya bisa dipotret dengan kacamata gender yang teman-teman akan merasa kayak dibangunkan gitu ya, empati bahwa mereka manusia, mereka mengalami hal yang mirip dengan yang saya alami. Maka dari itu teman-teman akan bisa melihat gerakan-gerakan yang lokal-lokal ini, yang kecil-kecil ini, mereka lebih nyaman ada dan bersanding dengan gerakan perempuan, karena di gerakan perempuan mampu untuk mengayomi gitu ya, merasakan hal yang sama, bagaimana dimarginalisasi, bagaimana didiskriminasi berbasis kepada identitas yang mereka miliki gitu. Itu yang aku rasain. Wow, artinya
kalau kita punya perspektif gender, tidak hanya sesederhana ngomongin laki-laki perempuan aja ya, tapi Enggak. lintas kemanusiaan. Betul banget. Ini menarik sekali. Nah nih, ngomong-ngomong, kalau misalnya nggak punya perspektif gender nih, kira-kira konsekuensinya apa nih? Ya kita kan dunia ini banyak perspektif ya. Kalau teman-teman melihat dari perspektif kelas, ya teman-teman akan selalu melihat kelas yang tampak. Ya, yang tampak itu miskin kaya gitu-gitu ya. Kemudian elit gitu ya, kelompok elit sama kelompok yang di bawah gitu. Teman-teman akan melihat kelas itu, tapi hidden kelas yang beroperasi di apa dan dipraktekkan di masyarakat kita. Teman-teman sulit untuk membincang itu, membuatnya menjadi lebih transparan dan melakukan perubahan gitu. Tanpa perspektif gender, kayaknya sulit bakalan punya ide bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berdampak berbeda kepada laki-laki, perempuan maupun gender ketiga gitu ya. Nah, karena dampaknya beda, maka kebutuhannya juga sangat berbeda. Tanpa perspektif gender, teman-teman juga akan sulit untuk bisa membedakan bahwa pentingnya partisipasi perempuan di dalam pengambilan keputusan itu dalam rangka bisa membaca kebutuhan yang berbeda gitu antara identitas gender yang ada di masyarakat. Nah, kalau kebutuhannya beda didekati dengan cara yang sama, tentu tidak tidak maksimal gitu ya, atau nggak efektif gitu ya jadinya gitu. Yang gampangnya nih ya, kalau musim banjir nih sekarang nih, kalau nggak punya perspektif gender, teman-teman akan membantu itu ya umum aja gitu ya, buta gender makanan, gitu ya, makanan, selimut gitu-gitu. Tapi in spesifik apa sih yang dibutuhin perempuan? Bayangkan di musim banjir air bersih nggak ada, haid atau malah melahirkan. Bayangkan sengsaranya kayak apa. Nah, yang kayak begitu itu penting untuk diperhatikan ya. Apalagi tentu kebutuhan anak-anak juga bagian. Kalau kita menggunakan perspektif gender pasti akan bisa ngebaca anak-anak butuh apa, itu udah pasti gitu. Jadi in short aku akan katakan nggak punya perspektif gender, teman-teman nggak akan bisa membaca secara detail banget segala sesuatunya. Wow, artinya kalau kita mau melakukan perubahan, perspektif gender adalah kunci ya. Banget. Gitu. Bahkan even di ngomongin perdamaian ya. Perdamaian tanpa kesetaraan gender itu sama dengan kosong. Karena kita bicara perdamaian itu bukan hanya yang di luar, tapi di dalam diri kita sendiri dan di relasi terdekat kita dengan keluarga. Tentu juga semua orang pengen dong ada rasa aman dan rasa nyaman ya. Betul. Happy dan merasa diuongke gitu ya, atau diorangkan, dihormati dan sebagainya. Itu adalah bagian dari tanda-tanda kalau kita ngomong tentang perdamaian. Jadi kalau kita masih ngomongin perdamaian hanya dealing dengan yang hubungannya dengan konflik yang ada, kemudian terorisme yang besar, saya rasa itu sebagian saja. Ada sisi perdamaian yang sangat penting untuk diungkap adalah kalau relasi di dalam keluarga itu setara dan di masyarakat setara, itu akan berkontribusi luar biasa kepada pencapaian perdamaian kita. Wow, luar biasa. Artinya bagaimana bicara relasi itu berdamai dengan diri, ya, berdamai dengan keluarga, sehingga itu berimbas kepada bagaimana membangun perdamaian di masyarakat itu sendiri. Oke, Ibu nih ngomong-ngomong nih, ketika Ibu sudah bergulat ya, baik secara pengetahuan maupun pengalaman dari kegiatan ke kegiatan, pelatihan ke pelatihan. Nah, bagaimana mempraktekkan keadilan gender baik di keluarga maupun di gerakan? Ibu boleh nggak ceritain soal mulai keluarga dulu, terus gerakan yang Ibu lakukan sekarang ini? Ya,
Di tantangan paling besar dalam konteks kita mengaplikasikan kesetaraan gender itu justru di ranah keluarga ya, karena disitulah sebenarnya kita berdealing dengan orang yang kita cintai, ya kan, orang yang udah bersumpah atau berjanji akan hidup bersama dengan kita gitu. Nah, memahamkan itu aku butuh waktu 1 tahun sebelum menikah. Wow. Tidak hanya persoalan gender ya, tapi ada banyak nilai-nilai yang termasuk feminisme dan segalanya itu membincangkan itu dengan calon suami itu sebelum saya. nikah ya, dibincangkan dulu. Ini itu hampir tiap hari dalam telepon jarak jauh karena dia ada di Padang dan saya di Jakarta. Itu sebelum dia pindah ke Jakarta, kami diskusi luar biasa intensif terkait dengan nilai-nilai. Disitulah setelah terjadi semacam bukan kesepakatan tapi pemahaman gitu ya. Ada pemahaman bahwa calon saya itu begini dan nilai yang dia ini seperti ini dan saya harus siap dengan seseorang yang akan saya kawini dengan nilai-nilai yang seperti ini. Tapi bahwa itu bukan proses yang final. Ya, itu sebuah proses yang panjang yang day to day itu akan selalu di-challenge dengan berbagai macam cobaan yang dihadapi setelah menikah gitu ya. Nah, jadi kita jadi terbiasa dan meyakini bahwa kita beda, dua individu yang dibesarkan dari keluarga yang berbeda, beda konstruksi sosialnya. Kemudian beda konteks edukasi di dalam keluarga gitu ya, tetapi yang kita bisa bersepakat adalah bahwa ini adalah proses bersama kita dan itu harus terbuka, satu dengan yang lain harus saling menginfokan bahwa posisi kita seperti apa. Nah, dari proses keterbukaan itulah saya belajar bahwa ada banyak yang berubah baik dalam diri saya yang menjadi semakin bijak gitu ya untuk melihat bahwa pasangan saya bukan orang yang sempurna, tapi pasangan saya orang yang pembelajar dan dia bisa saja dalam konteks tertentu dan momen tertentu dipicu oleh kasus tertentu dia bisa menjadi seseorang yang mungkin lupa tentang beberapa nilai kesepakatan, tapi kemudian diingatkan bahwa kita udah bersepakat ini. Nah, memberikan ruang buat kita untuk forgive gitu ya, memaafkan atas kesalahan dan bahwa kita nggak sempurna. Menurut aku kok itu yang sementara di kami itu yang mengenakkan relasi kami sehingga kesalingan itu betul, ya di situ. Itu betul banget. Oke, kuncinya kalau bahasa di Mubadalah adalah kesalingan ya. Betul. Apa yang saya lakukan, yang dia lakukan, sebenarnya kita sedang bersama-sama gitu ya menuju sebuah kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama gitu ya, dan kita saling melengkapi dalam konteks ini, tapi bukan gender harmoni ya. Betul. Tidak ya, kita menyadari betul bahwa kita berdua adalah manusia yang setara di muka Tuhan dan kita harus setara memperlakukan satu dengan yang lainnya. Jadi kayak berbagi pekerjaan, kami nggak ada persoalan. Bahkan udah bertahun-tahun kami udah tidak memakai asisten rumah tangga dan itu kami kerjakan berdua, mana yang kira-kira kita expert di mana, kira-kira kayak gitulah pembagiannya ya, nggak rigid banget tapi udah ngerti kalau dia ngerjain ini berarti aku ngerjain ini. Nah, karena udah satu rumah tidur bareng kan udah ngerti kan karakternya gitu ya. Itu dan keluarga lebih aware, kalau saya ke keluarga besar lebih aware kalau ada misalnya di keluarga itu sering kalau ada KDRT atau ada apa itu selalu ngomongnya ke saya gitu. Karena udah tahu ya. Betul. Itu betul banget. Jadi otomatis sudah langsung telepon. Ini ada masalah kayak gini termasuk ada keponakan misalnya terjaring jaringan trafficking misalnya ke Malaysia gitu kan. Jadi keluarga nelpon saya lalu tentu saja saya akan menghubungi migrant care gitu ya dan dibantu dan alhamdulillah bisa pulang gitu. Jadi yang kayak gitu ya dipraktekin aja secara nyata
di tingkat keluarga kecil maupun di keluarga besar gitu ya. Jadi misal kayak kita kadang ke orang itu lebih dekat, tapi kita nggak tahu di keluarga sendiri ada juga seksual misalnya. Makanya ini keren banget sih Ibu. Terus di gerakannya gimana nih? Oke. Kalau gerakan tentu sebagian mungkin beberapa kawan udah tahu ya, tapi yang paling penting mungkin nggak banyak orang tahu adalah kami di Aman itu secara sengaja membuat branding gerakan ini adalah gerakan yang terbuka. Jadi siapapun yang memiliki visi yang sama untuk Islam yang moderat, yang progresif gitu ya, Islam yang menghormati perempuan dan meninggikan derajat manusia sama setara, tidak ada perbedaan berbasis identitas, maka dia adalah bagian dari gerakan yang sedang kami bangun. Kami sejak 2007 berkomitmen untuk dekat dengan masyarakat. Nah, sejak itu kita mengembangkan namanya community resilient atau kayak semacam ketahanan keluarga, daya lenting keluarga di tingkat masyarakat, agar masyarakat mampu untuk merespon isu-isu atau krisis yang terjadi di sekitar mereka. Nah, kami meyakini banget dengan pendekatan ke perempuan lintas iman itu adalah pilihan yang sangat tepat gitu. Yang pertama, karena perempuan itu memiliki genuinitas ya, genuinitas sebagai peace builders. Perempuan memang sering bertengkar ya, tapi elemen untuk bagaimana dia menjadi perekat itu kuat banget di perempuan. Dan dia paham karena punya sekali. Merasakan yang sama. Betul. Jadi ketika kita bicara atas nama perempuan, sekat-sekat yang lain itu kayak hilang. Dan apa yang dialami oleh perempuan lain itu sebagian saya alami gitu. Maka dari itu kita kemudian sangat mudah menjadi dekat, dan itulah yang membuat program lintas iman ini itu menjadi sangat menarik karena ruang ngobrol mereka gitu ya di sekolah perempuan perdamaian itu benar-benar menjadi ruang yang sangat sehat buat mereka untuk mengembalikan jati diri mereka sebagai seorang perempuan, tapi juga ruang belajar itu memperkuat perspektif mereka dan juga pengetahuan mereka di banyak isu terkait tentang HAM, tentang peace building, tentang salah satunya adalah resolusi konflik yang menurut kami itu penting untuk dibekalkan kepada calon-calon pemimpin gitu ya. Nah, di ruang inilah kami bereksersis. Sekarang dari 2007 kami sekarang mengelola 40 sekolah perempuan perdamaian lintas lintas iman, lintas provinsi. Ada di 7 provinsi yang kami kembangkan, ada di DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sulawesi Tengah ya, kemudian ada NTB dan juga di Yogyakarta yang menurut kami memiliki banyak sekali ruang-ruang belajar baru, dan kita juga banyak mendapatkan pembelajaran justru karena program-program yang attach langsung dengan masyarakat ya, khususnya dengan perempuan, karena setelah berjalan berapa lama ternyata anak-anak mudanya juga ikut bergerak, dan para suami juga merasa penting untuk melakukan sesuatu karena efek dari istrinya yang aktif. Jadi kalau mau ngomongin gender dan transformasi sosial, kami sedang melakukan proyeknya itu bertahun-tahun dan kelihatan gitu, kelihatan banget. Misalnya aku bisa katakan di Sulawesi Tengah yang pernah mengalami konflik, mereka holding distrust ya, jadi ada banyak distrust yang di masyarakat Muslim dan Kristen. Lalu kemudian mereka dalam beberapa tahun terakhir, 5 atau 6 tahun terakhir, mereka udah bisa tuh mengadakan perayaan bersama,
kemudian saling saling bertukar, dan ada kebun yang mereka kelola berapa hektar gitu untuk kepentingan bersama agar interaksi ini semakin kuat, dan dalam sisi yang penting lagi menggarap tanah-tanah yang terbengkalai karena konflik dan karena ditinggal oleh pemiliknya. Jadi ada banyak kombinasi lah dalam konteks bekerja langsung dengan masyarakat, dan itu fun banget. Meskipun juga tentu saja pekerjaannya seperti memfasilitasi di tingkat nasional, advokasi, menyebarkan tafsir yang progresif, itu juga menarik gitu ya. Tapi ini pekerjaan nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, semuanya tersambung, saling berkaitan, termasuk apa yang dilakukan Mubadalah juga penting dalam konteks bagaimana kita bersama-sama untuk mewujudkan gerakan Muslim yang progresif gitu ya. Saya lihat kok bisa ya melihat gerakan aman yang dipimpin oleh Ibu ini kok bisa menggarap hampir semua masuk ke semua lini masyarakat gitu. Kayak kalau saya lihat tuh scroll Instagramnya itu, wow, ini enggak hanya lintas agama tapi juga lintas budaya, belum lagi lintas negara. Betul banget. Apa sebetulnya yang mendasari gerakan yang dilakukan oleh Ibu sendiri sehingga masuk ke semua ruang masyarakat gitu, tidak hanya wacana-wacana mewah di hotel-hotel yang tapi juga bisa diakses oleh orang-orang sampai di pelosok gitu. Betul. Jadi kami sebelum membuat program-program dengan masyarakat, kami selalu hadir dulu dan membaca situasinya kayak apa. Yang sebenarnya paling menentukan itu adalah persoalan akses ya. Jadi akses informasi itu tidak secepat kita berpikir ya. Ada banyak sekat-sekat di masyarakat yang membuat akses informasi yang ada di media maupun yang berseliweran, pengetahuan yang di perkotaan misalnya, atau yang di akademisi atau yang di ruang-ruang yang berbeda, itu tidak semuanya bisa diterima atau dinikmati oleh banyak orang. Nah, sekat ini penting kita untuk menghilangkannya. Nah, tidak hanya dengan satu kali seminar atau satu kali program, nggak bisa. Dia itu ada sekat yang memang persisten ya, udah lama di situ, dan itu penting untuk ditransformasi dengan kehadiran kita exactly ada di depan mereka dan bersama-sama dengan mereka untuk melakukan perubahan. Nah, yang itu penting. Tetapi ada hal yang penting lagi yang kita coba lihat di lintas negara, itu adalah bahwa lagi-lagi sekat itu adalah karena apa yang terjadi di Indonesia misalnya ya, dengan begitu majunya kita punya ruang demokrasi, ngomongin tentang kesetaraan gender, ngomongin tentang peran ulama perempuan dan sebagainya, yang itu hampir impossible dilakukan di negara lain gitu ya. Nah, saya yang merasa punya tugas bangun jembatan, kita nikmati gitu ya. Ini kan privileges ini. Ini kenikmatan yang luar biasa yang orang lain nggak bisa nikmati di negara sana. Nah, kita pengen itu bridging dan membawa apa yang baik ini ke negara lain. Nah, kami tentu saja nggak bisa sendiri. Maka penting untuk melibatkan banyak pihak. Kayak misalnya Aman sedang intensif banget membangun komunikasi dengan teman-teman di regional dengan mempromosikan peran ulama perempuan dalam konteks promosi kesetaraan gender maupun bicara tentang pencegahan ekstremisme kekerasan gitu ya. Nah, ulama perempuan Indonesia luar biasa, apalagi sudah ada KUPI ya. Nah, maka dari itu penting dong ini disiarkan gitu ya, dibagi ke tempat lain agar itu menginspirasi bahwa ada harapan. Nah, yang bahaya adalah pada kehidupan kita adalah kalau kita berhenti punya harapan. Nah, aku nggak mau itu terjadi di negara lain. Bahwa ada secercah harapan hadir di Indonesia dan kita pengen membuka pintu-pintu itu di negara lain dengan membawa suara dari Indonesia untuk menyadarkan bahwa peran ulama penting
dan mungkin dan terjadi di sebuah belahan dunia yang namanya Indonesia. Dan itu yang sedang kami kerjakan bersama dengan KUPI untuk membangun itu. Yang lain adalah penting untuk membawa berita bahwa masyarakat sipil perlu untuk terlibat di dalam proses pengambilan keputusan di tingkat negara. Levelnya bisa macam-macam. Dan Indonesia punya best practice yang luar biasa terkait dengan keterlibatan masyarakat sipil. Nah, luar biasa yang kayak gitu di tempat-tempat lain biar ada harapan gitu loh, Baya. It's possible gitu. Karena harapan itu bisa mengantarkan kita ya untuk bergerak. Benar. Wah, sangat inspiratif sekali. Nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana gerakan aman Indonesia dalam ruang lingkup KUPI ya. Sebagai bagian dari gerakan feminis Muslim Indonesia. Tapi tentunya setelah yang satu ini. Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa khalaqahu ma min nafsin wahidah fabatha minhuma rijalan wa nisaa. Sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa khalaqahuma min nafsin wahidah fabatha minhuma rijalan wa nisaa fabatha minhuma rijalan wa nisaa. Innahu lan na'ish hayatan tayyibah illa bijudina rijalan wa nisaa. Innahu lan nashhad hayatan adilah illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Illa bi'adlina rijalan wa nisaa. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa khalaqahuma min nafsin wahidah fabatha minhuma rijalan wa nisaa fabatha minhuma rijalan wa nisaa. Sholli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada huwa khalaqahuma min nafsin wahidah fabatha minhuma rijalan wa nisaa fabatha minhuma rijalan wa nisaa. Masih bersama Ibu Ruby Khalifah di Talk Show This is Gender. Ya, para pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers, tadi kita sudah menyimak bagaimana luar biasanya gerakan Aman Indonesia yang dipimpin oleh Ibu Ruby membuka sekat-sekat perbedaan, mendamaikan masyarakat dari tidak hanya lintas agama, lintas budaya, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Saya rasa ini menjadi satu gerakan yang patut kita apresiasi dan juga sangat inspiratif bagi kita semua nanti di masa depan nanti, sekarang hingga nanti di masa depan. Nah, sekarang kita ngomong-ngomong nih,
kan Aman Indonesia ini ya, Bu, bagian dari gerakan KUPI juga ya. Kalau saya lihat dari beberapa kegiatan Aman mendukung bahkan menjadi bagian dari gerakan Kongres Ulama Perempuan itu, Perempuan Ulama Indonesia itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita kan sering dengar nih, kan bisa dibilang ini KUPI ini bagian dari gerakan feminis Muslim. Ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang kan feminis dari Barat gitu, kira-kira tanggapan Ibu gimana? Emang sejalan nggak sih feminis itu sama nilai-nilai keislaman? Ya, ini wacana yang di mana-mana dibahas ya, baik itu terkait dengan akademisi maupun juga para praktisi juga melakukan itu. Indonesia memulai bicara tentang gender dan Islam itu sejak 1980-an. Dan pertama kali kalau nggak salah waktu itu Mbak Wardah Hafidz membincang ini gitu ya. Nah, sampai sekarang gitu ya, udah banyak modelnya. Ada yang memperkuat para kiai dan nyai gitu ya di pesantren, bahkan pesantren yang transformatif sendiri itu juga banyak telah dikerjakan gitu ya. Ada yang melakukan reformasi di kurikulumnya, di pendidikan gitu ya, dengan lebih berperspektif gender dan tentu saja pendekatan keislaman itu luar biasa. Nah, saya katakan dengan perjalanan saya sebagai seorang Muslim dan itu bertemu dengan banyak orang di tingkat di global ya. Bayangkan ya orang-orang yang ada di Afghanistan, di Pakistan, di Yemen, kemudian di belahan Amerika misalnya atau di Eropa, semua kayak merasakan bahwa Indonesia itu tuh tempat yang unik ya, demokrasi dan Islam kalau mau dikatakan itu adanya di Indonesia. Dan apalagi ngomongin tentang feminisme, feminisme dan Islam saya katakan kompatibel, mereka klop gitu ya. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah ada dua teman-teman. Feminisme yang esensinya itu klop banget. Feminisme bicara tentang pembelaan kepada perempuan, Islam bicara tentang pembelaan kepada perempuan. Feminisme sangat care terhadap kelompok-kelompok yang termarginal. Saya rasa Islam juga memiliki banyak sekali cerita maupun bahkan mungkin anjuran untuk berbuat baik, untuk melindungi orang-orang yang lemah gitu ya. Feminisme bicara dan langsung melakukan pendampingan kepada korban kekerasan, baik itu kekerasan berbasis gender maupun kekerasan yang lainnya, dan kekerasan sesuatu yang tidak disukai oleh agama dalam bentuk apapun gitu. Jadi feminisme dan Islam adalah sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Nah, bergeser kepada bicara tentang feminisme dalam bentuk ekspresi ya. Nah, biasanya orang itu nggak setuju atau merasa feminisme itu dari Barat itu gara-gara ekspresinya. Nah, kalau bicara ekspresinya nih teman-teman ya, jangan salah sangka nih ya. Ekspresi itu adalah ekspresi individu. Bukan ekspresi gerakan ya. Kalau ekspresi gerakan itu kontennya pasti, substansinya apa? Esensi yang tadi. Esensi itu, yang tadi saya bicarakan itu, yang nilai-nilai universal itu dan perlindungan kepada hak perempuan itu yang menjadi esensi gerakan feminisme gitu ya. Tetapi bahwa yang tadi yang ekspresi tadi itu kemungkinan ada yang full resistant. Jadi dia benar-benar mendobrak sistem yang ada, kayak misalnya gerakan copot jilbab gitu ya. Itu kan ada tuh dulu zaman di Iran tuh. Karena di situ ada represi yang luar biasa di mana hijab itu dipaksakan dan harus. Gitu loh. Jadi itu mendobraknya gimana? Nah, menurut teman-teman ini feminis, bagian feminis ini ya harus dilawan.
dengan berbalikan. Nah, itu full resistensi. Ada juga bentuknya kooperatif ya. Kooperatif itu ya dia ngikutin aja kita bisa bersepakat dalam hal-hal yang lebih sifatnya substansial, tapi yang teknis-teknis bisa disesuaikan. Kayak misalnya bekerja di mana ya disesuaikan pakaiannya di mana gitu ya. Masih dia tidak berusaha untuk membuatnya menjadi kontroversial gitu ya. Tapi ada juga yang sifatnya akomodatif. Akomodatif artinya ya udah kita bisa melakukan apa dan sebagainya asal tidak kehilangan substansi kita gitu ya. Jadi tetap yang diperjuangkan itu tetap bentuknya aja yang beda-beda. Nah, teman-teman jangan terjebak kepada yang sifatnya ekspresi. Karena ekspresi itu sangat berkaitan dengan budaya dan itu sangat personal dan itu sangat berhubungan dengan sejauh mana represi seseorang represi dialami oleh seseorang. Nah, Indonesia dibandingkan dengan negara Pakistan atau negara Iran atau di Arab Saudi atau di negara manapun, Syria misalnya, jelas berbeda teman-teman, dan ekspresi feminismenya juga berbeda gitu ya. Nah, sekarang kembalikan kepada tujuan utamanya aja, bahwa feminisme dia ada dan standby di sisi perempuan karena dia melihat ada banyak ketidakadilan dan ketidaksetaraan pengalaman itu ada di perempuan, sehingga penting buat dia mendukung ya perempuan agar dia berani untuk menyuarakan ketidakadilan tersebut dan juga dia berani berjuang dan mendapatkan dukungan dari perempuan-perempuan yang memiliki kesamaan visi gitu ya. Itu kira-kira. Wah, feminis sebagai esensi dan juga ekspresi. Dan ekspresi itu depend on situation ya, depend on culture. Artinya berarti kalau misalnya di Indonesia itu ya kita bisa menggunakan kultur Indonesia. Betul. Ya. Betul banget. Dan ya macam-macam lah. Dan itu sebetulnya yang sudah dilakukan oleh Ibu ya. Betul. Dengan gerakan tadi. Iya, kayak misalnya nih kita baru-baru ini bikin kenduri perdamaian. Kenduri Indonesia banget. Siapa sih yang nggak nonton tahu? Loh, itu keren banget. Yang nggak tahu kenduri gitu ya. Nah, orang kadang-kadang rindu karena sesuatu yang kultur yang baik tapi lama kita tinggalkan karena kita tinggal di perkotaan dan kita nggak bisa mengaplikasikan mekanisme seperti kenduri gitu ya misalnya. Yang kalau itu dipanggil kembali, kemudian dielaborasi dengan nilai-nilai feminisme dan kemudian ditata apik, orang itu akan happy untuk mengadopsi nilai-nilai itu. Satu hal yang kami lakukan dengan nyadran itu adalah prosesi terima kasih gitu ya dan mengenang para leluhur di Jawa Tengah biasanya ini yang terjadi di Temanggung itu setahun sekali dilakukan. Nah, pekerjaan kami adalah memastikan bahwa perempuan berpartisipasi dalam ritual nyadran. Nah, kami melakukan dialog dengan para tokoh. Apakah ada larangan perempuan berpartisipasi? Enggak ada larangan. Tetapi hanya enggak common. Oke, kalau gitu boleh enggak dibuat menjadi biasa gitu? Boleh saja. Jadi elemen budaya itu menjadi hal yang menurut saya sangat fleksibel untuk bisa kita masukkan ya nilai-nilai yang menurut kita baik. Karena di acara ritual nyadran inilah ada banyak pengumuman penting di tingkat desa yang disampaikan. Dan sayang kalau perempuan nggak terlibat di dalamnya. Dan alhamdulillah 3 tahun terakhir ini keputusan di Dewan Adatnya mempersilakan perempuan hadir itu membuat pesta nyadran itu dihadiri bahkan oleh anak-anak kecil dan jadi lebih heboh gitu terjadi gitu dan itu fine gitu, nggak ada persoalan sama sekali tentang hal itu. Keren, ini bisa jadi strategi ya sebetulnya bagaimana kita membangun penyadaran sensitivitas gender. Jadi itu menarik tadi dari budaya kita yang ada. Nah, ngomong-ngomong nih soal gerakan feminis Muslim, terutama di KUPI nih, ada salah satu konsep
bahkan menjadi gerakan ya yang cukup seksi, yang tidak cukup bahkan sangat seksi ini 3 tahun terakhir, yaitu konsep mubadalah dari Kiai Fakih. Nih termasuk Aman sendiri, setahu saya dan mungkin pemirsa, kalau misalnya pemirsa belum tahu nih, penting tahu bahwa Aman Indonesia adalah salah satu gerakan yang juga mensupport kerja-kerja mubadalah. Nah, kapan sih Ibu pertama kali dengar mubadalah secara konseptual, dan apa yang kemudian mendorong Ibu sampai sekarang mensupport dan juga kerjasama dengan mubadalah? Ya, tahu tentu saja langsung dari Mas Fakih ya. Kapan itu? 2016 ketika itu dimulai diobrolin dari tesis. Setahun sebelum KUPI berarti ya Bu? Ya, betul. Sebelum KUPI. Jadi diobrolin tentang disertasi Mas Fakih dan saya udah langsung exciting gitu ya, bahwa ini tuh akan jadi cara lain gitu kita membicarakan tentang kesetaraan gender. Nah, dalam konteks perjuangan sebagai seorang feminis bicara tentang kesetaraan gender, kadang-kadang kita butuh loh narasi yang berbeda gitu ya. Betul. Karena kalau kemudian kita mengulang narasi yang sama dan masyarakat nggak paham tentang narasi tersebut, dan itu akan menjadi penolakan di masyarakat. Nah, saya membacanya nih, feeling futuristik saya saat itu langsung jalan bahwa ini tuh akan jadi breakthrough yang sangat baik untuk perjuangan kita melakukan mempromosi kesetaraan gender dalam konteks keislaman gitu ya. Nah, jadi kami benar-benar full support dan kita suka gitu ya dengan kerja teman-teman, meskipun secara kelembagaan ya sayang kami bukan donor gitu ya yang bisa secara full gitu ya. Tetapi bahwa dengan model gerakan yang kita bangun, kami menyadari betul bahwa tidak mungkin sebuah lembaga itu men-tackle semuanya. Nah, kami merasa bahwa mubadalah harusnya bisa sebagai corong untuk lembaga-lembaga yang berjuang kesetaraan gender dari perspektif Islam. Jadi ini mungkin sosialis banget ya pemikiran aku ini. Mungkin duitnya ada di kantong aku, tapi orang lain melakukan itu lebih baik, kenapa enggak gitu loh, didukung gitu ya. Karena tanpa seperti itu gerakan Muslim yang progresif itu enggak akan bisa berkembang. Karena semuanya dikekep sendiri, aku lakukan sendiri, ide-ide aku lakukan, ya udah gitu ya. Itu nggak bekerja dalam sebuah gerakan. Kita mesti tahu diri bahwa kapasitasku sekian, orang lain yang lebih bisa, yuk kita support dia. Dan itu harus dibiasakan di dalam tim kita. Jadi kayak ini loh, kayak kan itu kayak gini, kalau secara materi ya, kayak ngambil duit gitu ya. Ngambil duit 100 juta dari kantong elu, lalu kamu kasihkan ke orang lain yang dia melakukan melakukan sebuah kebaikan gitu ya. Dan itu kan nggak gampang itu yang kayak gitu. Ini tuh aku bedah dulu dari diri aku sendiri. Untuk ini nggak boleh. Karena nggak gampang untuk ini ya, untuk tidak ego. Iya betul. Kita nggak bisa kayak gitu lagi. Itu udah jadul dan itu bakalan nggak bekerja. Maka dari itu ketika Mas Fakih cerita tentang mubadalah, yes, we support, tapi tahu sendiri kami juga lembaga belum besar gitu ya. Jadi kita rutin saja mensupport itu agar ini bisa menjadi lebih besar. Nah, yang menarik menurut saya adalah di narasi yang dibangun oleh mubadalah adalah narasi yang bagi saya memberikan solusi untuk mendekati kelompok laki-laki yang sulit memahami tentang apa itu kesetaraan gender. Itu breakthrough banget. Yang kedua, mendekati kelompok-kelompok salafi atau kelompok-kelompok Wahabi bicara tentang kesetaraan gender. Nah, ini konkret banget ini bukan teori. Jadi, kenapa mubadalah menurut Ibu secara konseptual bisa lebih mudah ke laki-laki? Iya. Jadi ini ada kerjasama antara Aman, kemudian ada KUPI, terus kita berbagi pengetahuan dengan teman-teman di Thailand Selatan kan ya.
Nah, training udah dan sebagainya. Nah, kita mau ketemu nih dengan kelompok laki-laki Salafi, Toto gitu ya, di Thailand Selatan. Malamnya nggak bisa tidur nih semua orang, gimana besok ini bakalan ditolak bla 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 gitu ya. Nah, begitu nyampe ruangan itu mubadalah is miracle gitu ya. Jadi begitu konsep dibuka dan dibuka dengan sesuatu yang besar gitu ya, bahwa Tuhan menciptakan manusia tentu saja setara dan sebagainya. Nah, laki-laki dan perempuan nggak mungkin kerja sendiri-sendiri. Mereka harus saling membantu untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan dan mensejahterakan bersama gitu ya. Nah, itu udah ngunci banget gitu, bahwa kemudian masuk ke dalam sana ada persoalan kesetaraan gender dan sebagainya, tapi pintu depannya udah dikunci dulu, udah dibuka dulu, langsung masuk dan orang yang diajak ngomong itu langsung oh iya ya. Jadi partnership itu penting kalau di konversi ke tempat lain ya. Kesalingan, partnership itu hal yang natural, hal yang harus dilakukan dan nggak mungkin itu dihalangi gitu. Bahkan itu harus didukung. Nah, partnership dalam konteks kita berbicara relasi laki-laki dan perempuan sesuatu yang harus dilakukan, bukan bebannya ada di salah satu jenis kelamin gitu ya. Tapi ini harus dibangun secara bersama. Nah, disitulah saya secara pribadi kemudian menyimpulkan bahwa ini mubadalah ini keren banget untuk ngebuka ya sekat-sekat komunikasi dengan orang-orang yang selama ini menolak gagasan tentang kesetaraan gender gitu ya. Karena begitu diceritakan lalu apalagi di dalamnya secara nggak langsung mengintrodusir metodologinya gitu ya, gimana cara baca dan sebagainya. Nah, itu ngunci banget gitu metodologinya. Apalagi kalau udah disebarin dan banyak orang yang tertarik gitu. Jadi dalam konteks feminisme Islam udah dapet itu metodologinya udah ada, dikembangkan oleh KUPI tentu saja ya, cara baca bagaimana sih memformulasikan opini keagamaan. KUPI itu keren banget ya, dia memperhitungkan sekali bagaimana suara korban perempuan penting untuk didengar, memperhitungkan sekali bagaimana instrumen perlindungan yang dijalankan di sebuah negara, dan yang ketiga tentu saja memperhitungkan ajaran-ajaran keislaman yang mendukung ya, perjuangan terkait dengan kesetaraan gender. Nah, di konteks ini KUPI menawarkan konkret banget metodologi, apalagi disambung dengan narasi mubadalah sama narasi yang oleh Mbak Nur Rofiah ya, keadilan hakiki itu klop banget dan udah bisa nyampe gitu ya ke audiens. Nah, bedanya yang ingin saya sampaikan, ilmunya ada, tapi suasana demokratisnya nggak ada. Itu juga nggak jalan teman-teman. Sama aja bohong. Jadi tetap lagi kan kita balik untuk sekeren Indonesia, maka Thailand harus punya yang namanya sistem demokrasi. Jadi ruang demokrasinya harus ada sehingga membolehkan tafsir yang berbeda, bukan hanya satu tafsir saja yang kemudian ketika orang berbeda tafsir lalu dihujat misalnya atau dikucilkan atau lebih parah lagi misalnya melakukan kekerasan terhadap hal tersebut. Nah, itu lebih cilaka lagi kan. Artinya strategi metode mubadalah, KUPI tadi juga menyinggung keadilan hakiki ini menjadi salah satu strategi gerakan ya, bagaimana membangun narasi-narasi keislaman yang perspektif gender gitu untuk ke masyarakat dan lebih mudah diterima ya untuk sekarang. Nah, sejauh apa nih mubadalah sendiri itu mempengaruhi atau berpengaruh terhadap ibu secara personal dan juga secara gerakan? Cukup banyak ya, karena saya jadi bukan hanya belajar narasi baru, tapi juga teknik. Ketika saya amati perempuan itu lebih suka kalau kita bicara dari personal experience. Itu lebih nyambung gitu ya, karena kami bekerja untuk perempuan dan ketika memulai sesuatu itu dari personal experience itu relate-nya gampang banget.
Itu. Nah itu ngebuka buat mereka. Tapi buat laki-laki enggak, beda. Nah laki-laki itu perlu sebuah pendekatan yang bisa melihat big picture. Jadi gambar besarnya itu apa gitu. Nah mubadalah itu sebuah pendekatan yang menurut aku menarik untuk melihat gambar besarnya hubungan manusia dengan Tuhannya gitu ya. Lalu kemudian gambar besar terkait dengan kesetaraan dan baru masuk ke dalam ranah yang lebih privasi begitu. Nah itu logiknya dapat. Ini karena otak laki-laki memang memikirkan hal yang gede dulu gitu, baru masuk ini. Nah, kalau logik yang besarnya ini udah bisa kepegang, itu sebenarnya logik yang kecilnya itu tinggal nunggu intensitas ini aja, interaksi aja. Ya, itu cuma menundukkan ego aja. Tapi secara pengetahuan dan secara keyakinan itu udah buying gitu loh. Ngomong dengan laki-laki dengan pendekatan mubadalah, dan itu pengaruh banget kepada saya dan tentu itu mewarnai ya perubahan di program-program kami yang mengenalkan tentang mubadalah, membuka konsultasi-konsultasi kecil via WA group misalnya yang diasuh oleh Nyai Lulu di Jawa Timur. Itu ibu-ibu itu bertanya banyak hal melalui diskusi WA group, kadang undang narasumber yang lainnya untuk memverifikasi hal-hal yang berkembang di masyarakat terkait dengan konstruksi gender, tetapi sebenarnya itu salah gitu ya, maksudnya Islam tidak mengajarkan yang seperti itu, atau satu tafsir yang berkembang dan itu kemudian tidak membuka tafsir yang lainnya yang seperti ini akhirnya mengubah cara saya dan sampai sekarang saya masih meyakini, termasuk masih tetap jatuh cinta dengan mubadalah dan mendukung agar ini tuh benar-benar menjadi corong ya. Nah sekarang PR saya adalah gimana mempengaruhi lembaga-lembaga lain untuk mau gitu ya berpikir sama dengan saya, yaitu menjadikan mubadalah sebagai corong kesetaraan gender dalam Islam gitu dan didukung oleh banyak pihak gitu ya. Jadi nggak struggle sendiri, karena yang dilakukan oleh mubadalah secara institusi dan media yang sekarang adalah upaya untuk mensyiarkan ya ide dan keyakinan yang sangat kuat tentang kesetaraan gender ini kepada halayak publik gitu ya. Dan kenapa nggak didukung gitu yang seperti itu. Apalagi di era sekarang ya, era digital yang semua orang berpusat kepada medsos gitu. Penting banget gerakan mubadalah ini, pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers, bagaimana tidak hanya mengkanter ya, karena kalau kanter terus capek lah. tapi juga menyajikan narasi-narasi alternatif, bagaimana mereinterpretasi teks-teks agama yang selama ini dimaknai tidak adil tetapi dikembalikan kepada jangkar keadilan. Dan jangan lupa cara-cara mubadalah mengemas narasinya itu yang penting. Lebih eye-catchy, lebih ramah, lebih enak bahasanya, dan itu amaze menurut saya, mengattract banyak milenial, banyak kalangan ya. Iya, dan saya salah satunya yang suka baca bagaimana komen-komen orang gitu ya di dalam IG-nya mubadalah. Jadi menurut aku ini harus positif dan insya Allah bakalan banyak orang yang ngedukung kalau melihat bagaimana wacana yang dilempar oleh mubadalah. Sebagian orang terkaget-kaget gitu ya, berani-beraninya ngomongin tentang hal ini gitu ya, tapi juga membuat orang kemudian berefleksi bahwa ada ya tafsir yang kayak gini. Tapi whatever itu nggak boleh berhenti. Dan saya senang banget loh sebagai salah satu konten kreator mubadalah karena Ibu Ruby, seorang yang sudah senior, mau komen sama ngebales komenan orang. Ini nggak ada, bahkan Kiai Fakih aja jarang banget, hampir nggak pernah. Ini Ibu Ruby rajin banget, ini senang banget sih, bagian dari apresiasi dan itu membuat kita semangat ya, teman-teman di dapur mubadalah. Harus semangat lah. Semoga ya kerja-kerja mubadalah, kerja-kerja Ibu dan kerja-kerja kita semua juga diberikan
kelancaran dan terus konsisten ya dalam mensyiarkan, dalam melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan perdamaian ini. Ngomong-ngomong nih, kapan sih ketidakadilan berakhir? Oke, pertama jika nih ya, jika berarti kita berandai-andai ya. Jika individu perempuan dan laki-laki menyadari bahwa mereka manusia yang setara, kesadaran itu tentu saja harus dimunculkan dan banyak lembaga-lembaga seperti kita penting untuk selalu menyadarkan itu. Kalau dilihat dari respon-respon di IG, bayangkan ya. Ada orang bicara tentang poligami, Islam, ada Islam promote monogami, nggak terima itu perempuan, coba itu satu hal yang menurut saya kayaknya ada sesuatu deh yang perlu dibenerin gitu ya. Padahal itu dalam rangka menyelamatkan perempuan, karena memang jangan sampai kita itu menganggap sesuatu yang sunnah jadi wajib gitu loh. Nah ini kan kayak kebalikan loh. Kalau kamu ngomong itu sunnah, boleh dong nggak dilakukan gitu ya. Kenapa kamu marah ketika orang nggak setuju gitu? Iya ya. Satu hal yang nggak masuk akal menurut saya. Nah yang kedua, jika relasi kesalingan ini benar-benar terjadi ya di masyarakat, keluarga itu menurut aku basic banget. Ya kita ngomongin di luar, kalau keluarga kita nggak benar, itu juga menurut aku nggak baik ya. Jadi aku juga kasih nasihat buat aku sendiri dan selalu ingat gitu, dan buat teman-teman jangan pernah give up dengan apa yang terjadi di dalam keluarga, karena itu bagian dari perjuangan kita. Yang ketiga, saya rasa penting ya, ada perlindungan yang jelas dan hukum-hukum yang udah ada, aturan-aturan atau undang-undang yang udah ada itu harus dijalankan. Karena tanpa dijalankan dan ada penegakan hukum ya, kita akan melihat banyak kasus-kasus terkait dengan ketidakadilan gender, bahkan kekerasan terhadap perempuan itu ya akhirnya nggak bisa diselesaikan dengan maksimal, maka itu nggak akan menimbulkan efek jerah buat banyak orang gitu ya. Yang keempat kali ya, itu adalah budaya menghormati. Mohon teman-teman Indonesia, Southeast Asia adalah sebuah bangsa yang menghormati sesama manusia, termasuk perempuan. Kalau teman-teman lihat apa yang terjadi di Southeast Asia dengan apa yang terjadi di South Asia atau Asia Selatan dan di bumi Arab sana, itu beda banget teman-teman. Kita punya budaya yang terbuka gitu ya, maka dari itu janganlah merusak ya budaya yang terbuka ini dengan mengimpor keyakinan orang yang beda atau budaya orang ke dalam budaya kita, dan itu justru malah membuat kemunduran. Nah, tafsir-tafsir yang berkembang mengapa Indonesia tetap menjadi negara Pancasila itu agar tidak ada formalisasi satu tafsir. Karena kalau udah satu tafsir yang dipakai oleh negara itu bahaya buat siapa saja. Dan karena memang secara nature agama itu kemudian multi tafsir, karena memang kesaksiannya banyak, nggak bisa satu saja gitu ya. Nah maka dari itu penting untuk belajar multi tafsir itu, nggak masalah hidup bersama dan sharing gitu ya dengan berbeda gitu. Tetapi kalau sudah kalau sudah membuat keyakinan yang lain itu salah atau single truth gitu ya, kebenaran tunggal, itu bakalan susah, dan yang dikorbankan adalah keberagaman kita gitu ya. Dan kita nggak mau dong Indonesia yang udah keren ini teman-teman ya, despite lu caci maki Indonesia ya, Indonesia ini bagus banget comparing dengan negara-negara yang lainnya. Yuk kita jaga, kita wujudkan keadilan gender, dan kita hilangkan ketidakadilan gender, dimulai dari tentu saja diri sendiri, keluarga kita, dan juga masyarakat, agar kita bisa bersama-sama ngejaga negara kita. Wah, kita jadi belajar bersyukur ya. Kita harus bersyukur banget ada di Indonesia nih. Tapi kritik boleh ya, kritik nggak masalah. Betul. Oke, sebelum kita tutup, karena kita sudah ada di penghujung acara, kita akan cepet banget sih. Iya, nggak terasa kan? Cepet banget. Tahu-tahu udah di penghujung ya.
Baik pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers, sebelum kita tutup, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sholawat yang satu ini. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Jaga hati, jaga relasi, jangan kau norai, jangan khianati. Jaga istri, jaga suami, jangan kau sakiti, jangan tak peduli. Bila hati sudah bersih, penuh cinta, buang benci, saling sayang, saling setia, lalu saling melayani. Jaga keluarga, jaga tetangga, jangan bikin susah atau sengsara. Jaga bangsa, jaga semesta, jalin kasih, pupuk cinta. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Bila relasi adil mengayomi, mudah sinergi, tidak hierarki, kerjasama saling jaga, tua menyayangi, muda menghormati. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Masih bersama Ibu Ruby Khalifah di Talk Show This is Gender. Ibu, kita sudah ada di penghujung acara. Ya, nggak terasa ya. Iya, aduh cepet banget sih. Iya, 1,5 jam sudah. Karena itu, Ibu silakan berikan closing statement sebagai pesan kepada anak-anak muda di Indonesia dan di seluruh dunia. Oke. Teman-teman, yakinlah bahwa Tuhan menciptakan manusia itu setara. Itu dulu duduk di benak teman-teman.
Yang kedua, bahwa karena setara maka nggak ada batasan buat kalian untuk ngelakuin, mengekspresikan apapun. Tapi ingat, yang terbaik buat kalian adalah keterampilan kepemimpinan kalian. Karena itu yang akan menyelamatkan hidup kalian. Itu aja. Semoga berguna perbincangan kita pada kali ini. Wow, luar biasa. Tepuk tangan hari ini untuk Ibu Ruby Khalifah yang keren banget. Tentunya menginspirasi kita semua anak-anak muda ya. Semoga saya juga kelak menjadi regenerasinya Ibu. Amin, amin, amin. Baik para pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers, alhamdulillah Talk Show This is Gender episode keempat telah berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ruby Khalifah. Sama-sama, Terima kasih sukses banyak terus ya, sudah sukses. hadir di Talk Show This is Gender. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Dul selaku Direktur Mubadalah TV yang mengawal kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Mubadalah TV dan sahabat Salingers yang menonton acara hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus saksikan Talk Show This is Gender hanya di Mubadalah TV. Saya Nurul Bahrul Ulum undur diri dari hadapan pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.